Pergi ke rumah neneknya. Ke rumah neneknya. Kenapa neneknya? Sakit. Nah, kalau ada misalnya keluarga yang sakit, seharusnya kita hendak berdoa supaya sakit itu bisa Sembuh. Dan kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menyebarkan Islam dengan santun, pagi dan damai melalui dakwah keadilan seperti dakwah khutbah dan tabligh. Nah, kita fokusnya di menyebarkan Islam dengan santun, yaitu dengan dakwah. Kira-kira ada apa yang tahu? Apa itu dakwah?
Ada lagi dakwah keberhasilan yang terbiasa. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang apa? Dakwah mengajak ke masjid. Mengajak ke masjid. Kalau pelajaran minggu lalu apa? Pelajaran singkat. Menghindari perkelahian. Tentang perkelahian, minuman keras dan narkoba. Kira-kira kalau pelajaran tentang dakwah bisa nggak dari materi yang minggu lalu kita kaitkan dengan materi sekarang? Bisa. Artinya orang yang terkena dampak apa tadi perkelahian bisa nggak kita bawa dakwah di sana? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu tentang tujuan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis ketentuan dakwah. Yang kedua menyusun teks dakwah dengan nilai-nilai Islam yang kami. Dan nantinya Bapak mengharap kepada kalian dengan tujuan pelajaran di atas kalian mampu memahami dan praktekkan cara menyampaikan dakwah yang efektif. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira yang terbelah di sana apa? Abjad. Kemudian apa lagi? Awan. Batu. Ini apa? Bunga. Ini batu, ini kapas, ya kan? Nah, ini apa namanya nih? Awan. Awan langit ada apa? Kira-kira? Siapa yang tahu? Atas langit ada langit. Ada langit lagi. Sampai dilapis. Sampai dilapis ada lagi. Ada astronot. Nah, jawabannya di ujung langit itu ada huruf D juga. D. Yang benarnya di ujung langit ada huruf D. Kemudian lanjut. Yang kedua. Ini apa? Batu. Kemudian ini bacanya apa? Huruf keempat di dalam abjad itu apa? D, Pak. Adil. Kenapa A? Karena di kata abjad. Kata Abjad. Oke. Ya, Itu ada, sudah Pak. fokus. Baik. Kita masuk ke materi. Pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya mengajak atau memanggil. Artinya mengajak atau memanggil. Kemudian sumber dakwah itu apa saja? Hah? Sumber dakwah apa saja? Yo. Ada sumbernya dari Rasulullah. Kemudian sumbernya juga Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian dalil perintah berdakwah apa? Kira-kira dalil perintah berdakwah. Quran surah An-Nam. Hah? Quran surah An-Nam. Quran surah An-Nam. Nah, ya, bagaimana bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, artinya apa? Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kira-kira
Enggak. Sesuai dengan dalil Quran. Nah. Lanjut dakwah. Metode dakwah. Saya tahu. Enggak. Kira-kira ada yang tahu metode dakwah? Hah? Sesuai dengan surah yang tadi. Nah, itu merupakan metode. Ada dengan cara hikmah, kemudian dengan cara menggunakan hasanah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang urgensi dakwah, mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya, tidak nampak. Ada kau yang belum ini. Nah, setelah mendengarkan video tadi, kira-kira apa tanggapan kalian? Hah? Kira-kira apa tanggapannya? Apakah kita mau berdakwah atau tidak? Mau. Enggak. Mau. Enggak. Untuk lebih jelasnya, kita akan membagi kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Sudah, untuk sekarang buat kelompok dulu. Bapak bagikan kelompoknya 4 kelompok. Bahkan yang pertama, kelompok pertama di sini nanti, kelompok kedua di ini, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok silakan membentuk kelompoknya. Nah, pertama Bapak namakan kelompok KU. Nah, jadi kelompok Rasidin ada berapa? Kelompok Rasidin ada berapa? 4. 4. Ya, Delapan. Ali Ali yang dalil. Nah, kelompok Khalifah Abu Bakar, coba ambil LKPD-nya. Kelompok Umar. Umar, bawa. Kelompok Dah, kelompok 2 yaitu kelompok Umar. Kemudian kelompok Utsman. Kemudian yang kelompok pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama itu menentukan tema. Sudah. Kemudian yang kedua, hah?
sudah kalian tentukan tema. Nah, apa alasannya kalian pilih tema tersebut? Kemudian pesan utama yang ingin disampaikan. Kemudian ada kerangka dakwah. Nah, lihat yang KPG yang penting. Kemudian nanti isi dakwah berisi 3 poin penting. Kemudian sebagai penutupnya tuliskan kalimat penutup yang mengajak pendengar untuk bertindak. Kemudian apa lagi? Refleksi apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini. Nah, tuliskan nanti di sini. Kemudian bagaimana kamu akan menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kelompok, Bapak harapkan di setiap kelompok itu ada yang pimpin diskusi. Tugasnya pemimpin diskusi itu bertanggung jawab untuk memimpin jalannya diskusi. Kemudian ada seorang pencatat. Nah, tugasnya itu untuk mencatat titik penting hasil diskusi. Kemudian ada yang penyaji hasil. Penyaji hasil nanti tugasnya akan bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kemudian lalu menjadi bertugas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Nah, sekarang silakan bekerja. Bapak kasih waktunya 20 menit.
kita pada hari ini. Bapak mohon kesediaannya kita berdiri semua. Ya, kita isi dulu biar semangat. Nah, kalian sedikit ini Bapak ingin kita tepuk PPK. Siap? Siap. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, keberagaman, menyenangkan, luar biasa. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Perwakilan setiap perwakilan kelompok maju semua. Nah, permainannya namanya oh. Nah, siapa yang menang nanti dialah yang akan tampil pertama. Nah, semuanya kumpul. Nah, jadi yang menjadi presentasi pertama adalah kelompok dari Alisa. Oke, sebelum kawan-kawan kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kepada yang lainnya mohon disimak. Jika ada nanti yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya, kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. Saya Friska. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan disampaikan oleh Didi Humaydi. Hasil diskusi kelompok kami tadi adalah memilih tema dakwah yaitu persaudaraan dalam Islam. Alasan kami memilih tema ini adalah karena persaudaraan adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang dapat memperkuat ukhuwah di antara umat muslim serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pesan utama yang ingin kami sampaikan tentang tema ini adalah bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, saling mendukung dan menjauhi permusuhan agar tercipta kedamaian dan kebersamaan. Saya akan membacakan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, yakni agama Islam yang mulia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan adalah salah satu pilar yang memperkuat bangunan umat Islam. Dengan persaudaraan, kita bisa hidup dalam kebersamaan, saling mendukung dan menghindari perpecahan. Hadirin yang saya hormati, persaudaraan dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah yang mencakup ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pentingnya persaudaraan ini dalam firman-Nya yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu ramaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa persaudaraan di antara orang muslim bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijaga. Dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan saudara seiman adalah bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang kuat akan melahirkan masyarakat yang harmonis dan damai. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada sesama muslim adalah ukuran dari kesempurnaan iman. Kita harus mencintai saudara kita dengan ketulusan, tanpa ada rasa dengki, iri dan permusuhan. Di tengah kehidupan yang semakin kompleks ini, mudah sekali bagi kita terjebak dalam perselisihan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya rekonsiliasi dan menjauhi sifat-sifat yang merusak persaudaraan. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama bahwa menjaga persaudaraan adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun peradaban yang harmonis. Ketika kita menjaga ukhuwah kita, kita melaksanakan perintah Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh hadirin untuk lebih memperkuat ukhuwah di antara kita. Marilah kita menjauhi permusuhan, iri dan dengki. Sebaliknya, mari kita isi kehidupan ini dengan saling tolong-menolong, saling mendoakan dan saling menjaga satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai setiap langkah kita. Amin Allahumma amin. Terakhir, marilah kita tutup dakwah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjaga persaudaraan dan mempersatukan kita dalam rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kurang jelas, silakan bertanya. Oke, Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ida Kasmila dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika memutuskan tali persaudaraan? Lalu bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nusraya. Saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin memberikan pertanyaan. Kenapa kita harus menjaga tali silaturahmi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ida Kasmila yang akan dijawab oleh Didi Humaydi. Apa hukumnya memutuskan dari persaudaraan? Hukum memutuskan dari persaudaraan itu adalah berdosa besar jika lebih dari 3 hari. Dan bagaimana solusi untuk menanganinya? Jadi kita sebagai pendakwah, kami akan menasihati orang yang memutuskan dari silaturahmi tersebut untuk mengajak baikan, karena dengan memutuskan dari persaudaraan tersebut itu adalah dosa besar sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Apakah sudah puas? Sudah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari insan Suraya. Mengapa kita menjaga tali silaturahmi? Jadi dengan menjaga tali silaturahmi tersebut hidup akan damai, tentram. Nah, tidak ada perkelahian. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga tali silaturahmi tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah sudah puas? Sudah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang kurang kami mohon maaf. Dalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Cukup luar biasa kan? Kita ya, untuk kelompok Abu Bakar silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Mempresentasikan hasil diskusinya tadi, yang bagus. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bapak ini kalian menyimpulkan materi kita. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya, pertama kita sering menjaga silaturahmi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada. Bagi orang-orang yang menjaga silaturahmi dosa-dosa. Jadi kita hukumnya kalau kita tidak menjaga silaturahmi, kita teruskan silaturahmi, hukumnya adalah dosa besar. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita pada hari ini? Silakan. Solusinya dengan cara bertakwa. Ya, bagus. Solusinya anak-anak sekalian, penting bagi kita untuk berdakwah setiap hari atau setiap waktu. Karena kenapa? Berdakwah itu bukan hanya kita berceramah, tetapi bisa kita laksanakan dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya membantu orang tua, menolong teman, itu juga cara-cara berdakwah. Karena dakwah itu dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini, dan Bapak mengharap kepada kalian bisa membaca tentang materi selanjutnya, yaitu menyebarkan Islam dengan santun melalui khutbah. Nah, melalui khutbah nanti kita akan mempelajari pada minggu selanjutnya. Mohon anak-anak sekalian itu dibaca, dipelajari agar kita masuk pada minggu selanjutnya nanti bisa paham apa yang akan kita pelajari. Mungkin demikian. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan kafaratul majelis dengan doa. Silakan kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Dari saya Bapak mohon maaf dengan lupa diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.